Shalom, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Rungkut Asri Surabaya. Kebaktian Minggu tanggal 2 Agustus 2020 dengan tema Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Bersama menyembah, sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 55 ayat 3b menyerukan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup." Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya, sehingga hidup kita berdampak dalam relasi diri sendiri, sesama, dan semesta. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya
kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan mengaku bahwa kami berlumuran dosa. Kami berdosa melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, melalui apa yang kami lakukan dan apa yang kami lalaikan. Karena itulah kami datang kepadamu dan memohon, sudilah kiranya Engkau mengampuni kami. Ajarlah kami untuk terus mengarahkan hati kami kepadamu, sehingga kami layak untuk hidup memancarkan kasih dan terang-Mu di tengah dunia ini, serta menjadi sahabat bagi sesama kami. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat kelam. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah
Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mengarahkan hati kami kepadamu. Kami mau menerima sabda Tuhan yang Engkau firmankan kepada kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar hati kami arahkan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami pun kami dapat arahkan kepada sesama kami, untuk menjalankan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang dapat kami pahami dan kami pelihara. Sertailah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 14, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapa yang tidak kenal kisah Yesus memberi makan 5.000 orang? Semua kita pasti mengenal cerita itu. Kita sudah tahu dari sekolah minggu, itu salah satu peristiwa yang paling dikenal serta paling penting dalam sejarah kehidupan Yesus yang terdapat dalam kesaksian Alkitab. Nah, mungkin kita sudah tahu dari sekolah minggu, lalu kita mulai membayangkan bagaimana Yesus melakukannya. Bukankah hanya ada 5 potong roti dan 2 ikan? Kok bisa dibagikan kepada 5.000 orang? Di situ dibilang 5.000 orang laki-laki yang dihitung. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya bisa lebih dari 5.000 orang kan yang makan pada waktu itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, mungkin yang kita bayangkan, yang terbangun dalam pikiran kita adalah Yesus mengambil roti dan ikan itu lalu cing, jadi banyak. Lalu bisa dibagikan kepada banyak orang. Rotinya tidak habis-habis dibagikan, bahkan sampai sisa 12 bakul katanya. Katanya kalau zaman sekarang udah nggak sisa lagi, itu pasti udah dibungkusin sama ibu-ibu ya. Tapi apakah memang demikian cara Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang dihitung, dengan 2 ikan dan 5 roti tersebut? Apakah cukup? Bagaimana kita membayangkan caranya? Mungkin seperti yang tadi itu yang bisa kita bayangkan. Ada 2 ikan, 5 roti, lalu tiba-tiba menjadi banyak dan diberikan kepada orang-orang. Tapi mari kita tidak terburu-buru. Kita ingat
bahwa teks bacaan Injil kita Matius 14 ayat 13 sampai 21 tidak berbicara sekalipun bagaimana cara Yesus memberi makan, menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu sehingga bisa dimakan oleh banyak orang. Tidak dikatakan peristiwanya yang seperti sulap, simsalabim, abrakadabra lalu terjadi jadi banyak roti dan ikannya. Karena cara berpikir seperti itu juga merupakan sebuah tafsiran. Lalu adakah tafsiran yang lain? Jelas ada. Pasti ada tafsiran yang lain. Mari kita perhatikan teksnya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ada orang banyak di situ. Lalu pada ayat terakhir dikatakan yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya di situ ada bapak, ibu dan anak. Ada keluarga yang mengikuti Yesus. Yang mengikuti Yesus dari kota ke kota hingga akhirnya menjadi ribuan orang itu, bahwa di situ pasti ada ayah, ibu, anak. Ada keluarga di situ. Dan mereka datang dari berbagai kota. Mereka mengikuti Yesus berhari-hari. Tidak mungkin mereka tidak membawa makanan. Mereka pasti bawa bekal. Gak mungkin mereka tidak membawa makanan, apalagi mereka bawa anak-anak. Paling tidak anaknya lah yang dikasih makan. Walaupun mungkin, gak apa-apa saya sebagai seorang ayah yang baik, atau saya sebagai seorang ibu yang baik, saya gak makan, gak apa-apa, yang penting anak saya makan. Pasti ada yang bawa bekal, ada yang bawa makanan. Tapi kemudian kan kita membaca lagi pada ayat 15, tempat ini sunyi, ini perkataan para murid, dan hari sudah malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Artinya mereka belum makan setelah sudah malam itu, dan murid-murid juga taunya mereka butuh makan. Makanya suruh mereka pergi supaya bisa membeli makan. Kenapa demikian? Karena nggak ada yang mengeluarkan bekal makanan mereka. Para penafsir sepakat bahwa sebenarnya mereka membawa makanan, tetapi mereka khawatir jika saya mengeluarkan makanan saya dan saya makan, lalu sebelah saya nggak makan, gimana dong? Ya udah saya simpan aja lah daripada saya harus ngasih ke dia. Dengan kata lain, mereka pelit untuk berbagi. Nah, tetapi ketika Yesus mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dan dia mengangkat roti dan ikan itu, dia mengucap syukur, dia menengadah ke langit, maka itu yang membuat orang-orang yang hadir itu terbuka hatinya, lalu mereka bersedia untuk membuka bekal makanan mereka dan berbagi dengan orang lain. Dari 5.000 laki-laki ditambah perempuan dan anak-anak, kemungkinan besar makanannya akan menjadi banyak, semua bisa makan bahkan sampai sisa. Nah, dan kalau kita membaca paralelnya dalam Markus 6 ayat 30 dan seterusnya, ada seorang anak kecil yang dipakai oleh Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa anak kecil ini dia mau berbagi, sehingga orang-orang lain juga tergerak hatinya untuk berbagi dengan orang lain. Jadi mujizatnya terjadi ketika Yesus memberi contoh kepada mereka agar mereka berbagi dengan sesamanya. Mereka membuka bekal mereka yang tadinya mungkin mereka khawatir kekurangan, tapi membuat hati mereka menjadi berlimpah dengan sukacita, dengan kebaikan untuk memberi dan berbagi dengan sesamanya. Itu tafsiran yang lain. Tapi mau cara apapun yang Yesus lakukan, mau tafsiran apapun yang kita percaya, yang kita yakini, entah itu dengan cara yang simsalabim lalu jadi banyak, atau dengan cara Yesus membuka hati orang-orang sehingga mereka mau berbagi, saat ini yang penting bukan caranya. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana Yesus berbela rasa kepada orang banyak itu. Coba kita melihat kembali pada awal teks, dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa? Pada pasal 14 ayat 1 sampai 12 di situ dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes. Jadi Yesus mengalami duka sehingga dia ingin mengasingkan diri. Yesus berduka karena saudaranya Yohanes Pembaptis dibunuh, meninggal, maka dia hendak mengasingkan diri. Yesus mau berkabung, Yesus mau berduka.
Tapi ketika ia sedang berjuang dengan perasaan berkabungnya, dengan perasaan dukanya, dia kedatangan banyak orang yang mengikuti dia. Bagaimana kalau kita berada pada posisi Yesus? Saat itu kita sedang pengen sendiri, kita sedang mau berduka dan berkabung, tahu-tahu ada orang banyak datang gangguin kita, pasti kita sebel. Tapi Yesus berbeda. Yesus dikatakan di situ, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mungkin di situ ada orang sakit, ada orang yang lumpuh, ada orang yang mengalami kesusahan dan lain-lain. Dan ketika Yesus melihat mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita mungkin udah sebel. Tapi Yesus di tengah dukanya, saat dia sendiri sedang kesusahan, dan ketika dia melihat orang lain kesusahan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus sedang mengalami pergumulan, tetapi dia juga mau peduli dengan pergumulan orang lain. Dia memiliki hati yang penuh kasih bagi sesamanya, bagi orang-orang yang datang kepadanya. Oleh sebab itu dia datang, dia menyembuhkan mereka. Di situ katakan ada yang Yesus menyembuhkan orang yang sakit, digerakkan hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ia sendiri sedang terluka, tetapi dia mau memulihkan mereka. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika murid-murid menyarankan supaya Yesus menyuruh mereka pergi, supaya mereka bisa membeli makanan, Yesus justru berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi dalam keadaan yang susah, mungkin dalam perut yang lapar, Yesus tetap berbela rasa dengan mereka, berilah mereka makan. Yesus yang mungkin juga lapar, tapi Yesus mau berbagi makanan dengan mereka. Lalu ketika Yesus mendapatkan 2 ikan dan 5 roti yang diberikan oleh murid-muridnya itu, ada sebuah peristiwa yang kita perhatikan, yang disitulah justru menjadi fokus kita. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Nah, frasa menengadah ke langit ini berasal dari bahasa Yunaninya anablepsas, artinya melihat ke atas. Di sini sebuah gerak yang menunjukkan Yesus menatap kepada Bapanya. Karena kita selalu tahu konotasinya bahwa Tuhan yang di atas sana, Allah yang di atas sana, dan pandangan Yahudi tentang Allah bahwa Allah punya tahta di atas langit atau surga tadi. Maka gerak Yesus merupakan sebuah gerak ilahi ketika dia menengadah ke langit, dia melihat ke atas. Di situ dia sedang mengarahkan hatinya kepada Bapa di surga. Dalam bela rasa yang Yesus miliki bagi sesamanya, ia membawa pergumulan dunia, ia membawa pergumulan manusia itu, membawa pergumulan ciptaan kepada Bapa. Nah, jika demikian, maka Yesus sebenarnya sedang memberi teladan kepada kita dalam sebuah gerak liturgi kehidupan yang terus menengadah kepada Allah, yang terus mengarahkan hati kita kepada Allah. Nah, tindakan inilah yang menjadi fokus kita, terlepas dari segala perdebatan tentang mujizat Yesus itu seperti apa, entah karena Yesus bisa melipat gandakan makanan atau karena dia membuat orang membuka hatinya lalu berbagi bekal. Tetapi hati Yesus terarah kepada Bapa. Dan hati yang terarah kepada Bapa itu adalah hati yang berbela rasa dengan sesama. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu mengarah kepada Allah untuk memelihara segenap ciptaannya. Nah, disinilah Yesus menjadi perantara antara Allah Tritunggal, Allah Trinitas, dengan segenap ciptaannya. Yesus sengaja memasukkan pergumulan, dalam hal ini kelaparan orang-orang banyak itu, sehingga kasih karya Allah Trinitas dapat dinyatakan melaluinya. Pergumulan orang-orang yang lapar itu menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah tempat di mana Allah berkarya, di mana Allah merawat ciptaannya yang terluka. Dan itulah fokus perenungan kita ketika Yesus mengarahkan hatinya kepada Bapa. Di situ
dia membawa pergumulan sesamanya. Di situ dia menyatakan kepeduliannya bagi orang lain. Nah, saudara, dalam tradisi liturgi gereja reformasi, tindakan mengarahkan hati kepada Allah itu masuk di dalam liturgi kita. Disebut sursum corda, yang arti harfiahnya sebenarnya adalah mengangkat hati, mengarahkan hati ke atas intinya. Nah, artinya mengarahkan hati atau mengangkat hati kepada Allah. Nah, formula sursum corda ini, pengarahan hati ini masuk dalam liturgi perjamuan kudus. Seorang tokoh reformasi, Johannes Calvin, dia menggunakannya sursum corda ini untuk menyingkirkan tahayul-tahayul tentang roti dan anggur yang bisa memberi khasiat magis kepada umat sehingga mereka lebih tertuju kepada roti dan anggurnya. Nah, sekalian juga Calvin mau melawan doktrin transubstansiasi Gereja Katolik yang menyatakan bahwa ketika roti dan anggur itu diangkat, dikonsekrasi, disitulah roti itu berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur berubah menjadi darah Kristus. Nah, ini yang mau ditentang oleh Calvin, bahwa roti dan anggur ini hanya benda, hanya alat, makanan dan minuman biasa. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Formulasi lengkapnya adalah, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan syukur dan dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Nah, ini formula lengkapnya sursum corda. Jangan fokus pada roti dan anggurnya, tetapi arahkanlah hati kita kepada Allah. Di GKI kita juga akrab dengan formulasi ini dalam liturgi perjamuan kudus, tapi agak sedikit berbeda. Di situ ada dialog. Pelayan liturginya berkata, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lalu dijawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan, si pelayan liturgi itu berkata, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita, dijawab dengan sungguh layak mengucap syukur kepadanya. Nah, itu formula sursum corda, pengarahan hati. Tapi dalam liturgi GKI, formulasi sursum corda ini juga terdapat dalam liturgi pengutusan pada akhir. Nah, itu paling kita hafal. Karena setiap akhir ibadah pengutusan selalu ada dialog. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan umat menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kenapa ada di dalam pengutusan? Artinya ini merupakan sebuah ajakan untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pengarahan hati itu juga harus terrefleksi dalam ibadah kita sehari-hari, dalam kehidupan kita. Pendeta Yoas Adi Prasetya pernah mengkritik soal sursum corda ini, bahwa nggak pas sebenarnya kalau sursum corda ditempatkan di pengutusan, karena sepanjang ibadah kita sudah mengarahkan hati kita kepada Tuhan, tetapi setelah itu dalam pengutusan kita harusnya mengarahkan hati kita kepada dunia, kepada sesama, kepada orang lain, sehingga sursum corda ini kemudian diusulkan diganti menjadi extrosum corda, artinya mengarahkan hati keluar dari gedung gereja ini kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada dunia. Nah, tapi inilah yang sebenarnya harus terjadi. Ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, saat itu juga kepedulian kita terarah kepada orang lain, kepada sesama. Dan demikianlah Yesus mengarahkan hati kepada Allah. Ia menengadah ke langit sambil mengarahkan kepeduliannya kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Doanya kepada Allah merupakan kepedulian dan bela rasa kepada sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengidentikan tindakan mengarahkan hati kepada Tuhan adalah dengan doa. Ketika kita berdoa, berarti kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tapi coba kita perhatikan gestur kita dalam berdoa. Dari sekolah minggu lagi tadi udah diajarkan cara berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Itu gestur doa yang paling umum dalam kekristenan. Sayang sekali,
Gestur itu sering terrefleksikan dalam kehidupan kita. Tutup mata dan lipat tangan. Artinya ketika umat yang mengaku mengarahkan hati kepada Tuhan itu melihat sesamanya, sekitarnya dengan pergumulan, kita cenderung menutup mata. Kita cenderung menutup mata dari orang-orang yang mengalami penderitaan. Dan kita cenderung melipat tangan kita ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita. Karena itu gestur doa, melipat tangan dan tutup mata itu jangan sampai itu juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena doa yang sejati bukan dengan melipat tangan dan tutup mata, melainkan dengan membuka mata dan mengulurkan tangan. Kita membuka mata untuk melihat bahwa di sekeliling kita bahwa ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang kesusahan, ada yang sakit, yang lapar. Dan kita mau mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Karena Yesus pun demikian, dengan hati yang terarah kepada Tuhan, dia membuka mata untuk melihat penderitaan sesama, dan dia mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang kesusahan. Bapak Ibu Saudara, mengarahkan hati kepada Allah yang sejati adalah ketika hati kita juga terarah kepada sekitar kita. Mata kita tidak buta melihat kelaparan, hidung kita tidak mampet untuk mencium adanya ketidakadilan, telinga kita tidak tuli untuk mendengar keluh kesah mereka yang tertindas, tangan kita tidak lumpuh untuk mengusap air mata mereka yang berduka. Dan inilah makna mengarahkan hati kepada Allah. Ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, di saat itu juga kita mengarahkan hati kita dan kepedulian kita kepada dunia, kepada sesama yang membutuhkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan melalui kita. Dan semoga ini menjadi refleksi kita dan menjadi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai kita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di dalam anak-Mu Yesus Kristus Engkau meneladankan kami untuk mengarahkan hati kepadamu dan mengarahkan kepedulian kami kepada sesama. Karena itu Tuhan, dengan hati yang terarah kepadamu, kami mau menaikkan pergumulan kami, juga pergumulan sesama kami. Kami mau berdoa bagi mereka yang bergumul karena sakit, mereka yang terbaring, mereka yang lemah, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan. Terkhusus juga bagi mereka yang mengalami sakit yang parah, yang terinfeksi COVID-19. Kami berdoa bagi mereka dan keluarga mereka yang bergumul, yang juga terus
mengharapkan kebaikan terjadi, Tuhan sertailah. Tuhan mampukan, kuatkan, dan hiburlah mereka melalui setiap hal yang boleh mereka jalani. Bahkan juga bagi tenaga kesehatan yang menolong para pasien itu untuk selalu sehat. Tuhan sertai mereka, berikan kekuatan dan komitmen kesehatan juga bagi mereka dalam menjalankan tugas mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis oleh pandemi ini, mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan ajarlah kami untuk mau mengulurkan tangan kami untuk membuka mata terhadap apa yang terjadi di sekitar kami, sehingga kami pun boleh mengulurkan tangan kami dan menolong sesama kami. Tuhan sertailah kami agar kami dapat menjadi alat di tangan-Mu menyatakan kasih-Mu melalui apapun yang terjadi di tengah dunia ini. Kami mendoakan juga pemerintah dalam upaya mereka untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Tuhan sertai mereka dalam segala kebijakan mereka. Tuhan sertai mereka juga dalam memperjuangkan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolonglah mereka ya Tuhan, berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam memimpin. Kami berdoa juga bagi gereja Tuhan di seluruh dunia yang saat ini sedang bergumul juga di tengah situasi pandemi ini. Kami mendoakan rekan-rekan saudara kami yang sudah memulai untuk melakukan ibadah di gedung gereja. Biarlah semua yang mereka persiapkan, semua yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan siapkan, Tuhan kuatkan mereka. Dan kami juga saat ini sedang mempersiapkan diri kami melalui berbagai perencanaan dan pertimbangan untuk membuka gedung gereja kami untuk digunakan beribadah. Namun kami masih menanti, karena saat-saat yang tidak pasti ini bukan karena ketakutan, tapi kami mau berjuang untuk kehidupan. Kami mau bertindak demi kehidupan. Karena itu Tuhan tolonglah kami, siapkanlah kami, sehingga pada saatnya nanti kami dapat beribadah bersama di gedung gereja ini sambil juga memperhatikan segala protokol kesehatan. Tuhan sertailah kami dalam pergumulan kami sebagai gereja-Mu di tengah pandemi ini. Ajarlah kami, tuntunlah kami sehingga segala pelayanan kami dapat terus berjalan kepada umat Tuhan, kepada masyarakat sekitar kami, semuanya dapat mengalami dan merasakan anugerah Tuhan yang mengalir melalui kami, mengalami cinta kasih Allah yang terus kami salurkan kepada sesama kami. Kami mendoakan segala pergumulan hidup kami yang bergumul dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, sehingga kami dapat bergumul bersama dengan Tuhan, memikul segala tanggung jawab kami ini dengan pertolongan Tuhan. Kami dapat bertanggung jawab semakin dewasa dalam iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk kasih setia dan karunia-Mu. Saat ini kami mengucap syukur melalui doa kami dalam segala pergumulan kami, baik dan buruk hidup kami yang kami jalani, kami serahkan kepadamu dengan syukur. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persembahan dapat diberikan melalui untuk kas gereja bisa ditransfer ke rekening BCA atau lewat QR Code. Untuk pembangunan gereja bisa ditransfer ke rekening Bank Mandiri. Atau secara tunai dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan langsung ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Atau bila Bapak Ibu kesulitan untuk menuju ke gereja, Bapak Ibu bisa menghubungi kantor gereja untuk diambil persembahan Bapak Ibu di dalam amplop tertutup. Mari bersyukur kepada Tuhan, hai umat-Nya. Firman Tuhan yang dalam Mazmur 145 ayat yang ke-21 melandasi pengucapan syukur kita. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya.
serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur kami ini, dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan kasih bagi sesama kami. Terimalah juga persembahan seluruh hidup kami, dan hiduplah dalam kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Allah Sang Damai yang menenteramkan, Allah perlindungan dari kecelakaan, Allah Sang Terang dalam kegelapan, Allah sumber segala kehidupan. Ialah pintu yang terbuka lebar, ialah tamu yang menanti di luar, ialah orang asing yang kita sapa, ialah jeritan orang miskin papa, ialah Sang Cinta yang memeluk kita, ialah Sang Rahmat yang mendekap kita. Cinta dan rahmat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya.